warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nadia Agustin, MPM A1D01944 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lumut sejati. Lumut sejati adalah kelas yang terbesar di antara anggota Bryophyta lainnya dan paling tinggi tingkat perkembangannya karena baik gametofit maupun sporopitnya sudah mempunyai bagian-bagian yang lebih kompleks. Gametofit dari Bryopsida ini umumnya dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu protonema yang terdiri dari benang bercabang-cabang dan gametofora yang berbatang dan berdaun. Sporangium dari Bryopsida ini terdiri atas bagian kaki, septa, dan kapsul. Selanjutnya, bagian kapsul mempunyai bagian-bagian yang dinamakan apofise, kotak spora atau TK, dan tutup atau operculum. Nah, lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar atau rizoid, batang, dan daun. Rizoid merupakan deretan sel yang memanjang atau filamen seluler, menyerupai akar pada tumbuhan tingkat tinggi. Melalui rizoid ini, lumut daun dapat melekat pada benda tempat hidupnya, misalnya saja pada dinding, pohon, dan berbatuan. Sementara fotosintesisnya itu terjadi pada bagian atas rizoid, yaitu menyerupai batang dan daun. Baiklah, itu dia materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesalia Permatasari, NPM A1D01-19004. Baiklah teman-teman, di sini Cesa akan menjelaskan mengenai ciri-ciri lumut sejati, struktur tubuh, dan struktur reproduksi dari lumut sejati atau Bryopsida. Baiklah, yang pertama yaitu tentang ciri-ciri dari lumut sejati. Ciri yang pertama, lumut ini tumbuh pada semua daerah yang terbuka. Hampir di semua sisi, di semua daerah, lumut ini sangat mudah untuk ditemui. Yang kedua, lumut ini semua sisi dari tubuhnya itu tersusun atas daun atau terbentuk daun-daun. Yang ketiga, lumut ini mempunyai sel yang berada pada rusuk daunnya. Rusuk daunnya berbentuk seperti spiral berada pada tengah daun. Nah, sel yang berada pada rusuk daun ini berfungsi sebagai pengangkut air dan garam mineral yang dimanfaatkan untuk kehidupan dari lumut sejati. Kemudian, yang selanjutnya adalah struktur tubuh dari lumut sejati. Jadi teman-teman, lumut sejati ini tubuhnya itu terdiri atas batang, akar, dan juga daun. Karena lumut ini telah tersusun atas 3 komponen tersebut, maka dari itulah lumut ini disebut sebagai lumut sejati. Nah, lumut ini mempunyai rusuk yang berada pada tengah daunnya yang berbentuk seperti spiral. Lumut ini juga mempunyai alat reproduksi yang terletak pada pucuk dari batangnya. Nah, pada setiap batang terdiri dari 3-8 helaian daun. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah struktur reproduksi dari lumut sejati. Jadi teman-teman, pada masa gametofit, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada lumut sejati ini masih berukuran sangat kecil. Nah, alat reproduksi pada lumut sejati ini ada yang berada dalam satu individu, ada yang berada pada individu lain. Jadi ada alat reproduksi jantan dan betina yang berada pada satu tumbuhan atau satu individu. Ada juga alat reproduksi jantan dan betinanya itu terletak pada individu yang berbeda. Nah, proses pembuahan dari lumut sejati ini dilakukan oleh spermatozoid yang dia itu bergerak aktif dibantu oleh air. Jadi air akan membawa spermatozoid tersebut ke arah sel telur dan akan terjadinya pembuahan. Setelah terjadinya pembuahan, maka akan terbentuklah spora. Kemudian setelah spora jadi, maka spora tersebut akan jatuh dan akan terbentuklah jari-jari cakram yang akan membantu spora tersebut untuk tumbuh menjadi lumut dewasa. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat Cesa sampaikan. Kurang dan lebihnya Cesa mohon maaf.
Cesa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzan Kurniawan, NPM A1D019006, dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu kelas 3B. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang habitat lumut sejati. Nah, jadi habitat lumut sejati ini, di mana lumut sejati umumnya tumbuh pada substrat berupa batu, tanah, kayu mati, kayu lapuk, dan juga batang pohon. Dan pada kondisi lingkungan yang lembab, teduh, dan tidak banyak mengalami kerusakan, baik kerusakan itu secara alami ataupun kerusakan yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Lumut daun atau lumut sejati ini dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan di atas batu cadas, di batang pohon, dan juga di rawa-rawa. Dan lumut sejati ada juga yang sedikit terdapat di dalam air. Lumut sejati ini juga mempunyai peranan, di mana peranannya cukup penting, dan salah satu peranannya yang terpenting dalam ekosistem yaitu sebagai penghasil oksigen. Terus lumut sejati ini juga sebagai penyimpan air karena sifat sel pada lumut sejati ini menyerupai spons. Lalu lumut sejati ini juga bisa digunakan sebagai ornamen tata ruang, dan lumut sejati ini juga dapat digunakan sebagai, di mana sphagnumnya dapat digunakan sebagai pembalut atau pengganti kapas. Jika sphagnum ditambahkan ke tanah, maka dapat menyerap air dan menjaga kelembapan tanah. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feni Oktasari, NPM A1D019058, akan melanjutkan penjelasan dari Elzan Kurniawan. Nah, sebelum memasuki materi saya yaitu klasifikasi dari kelas musci ini, saya akan menyinggung terlebih dahulu tentang kelas musci ini lagi. Nah, jadi kelas musci ini merupakan lebih maju daripada kelas Hypaticeae karena kelas musci ini sudah memiliki batang dan daun sederhana meski akarnya masih berupa rhizoid. Jadi kelas musci ini sering tumbuh di tanah, di batu cadas, di batang pohon, ataupun di air. Alat kelamin pada kelas musci ini biasanya terdapat pada ujung batang ataupun ujung cabang. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pengertian dari kelas musci. Nah, jadi materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari kelas musci ini. Jadi ordo Andreales ini terdiri dari satu famili yaitu Andreaceae. Nah, dengan satu marga yaitu Andreae. Protonema dari ordo Andreales ini berbentuk pita. Daun-daunnya tersusun spiral, rapat, dan menutupi batang. Nah, gametangium ordo ini terdapat pada ujung cabang. Sporangium terdiri dari kaki, kapsul, serta kolumella diselubungi jaringan sporogen. Nah, jadi saya ada mengambil beberapa spesies dari ordo Andreales ini, yakni spesies Andreae rupestris. Nah, di sini gambarnya bisa dilihat. Jadi spesies Andreae rupestris ini memiliki bentuk seperti bantalan, tingginya sekitar 1-2 cm, warnanya hijau kecoklatan sampai ada hijau kehitaman. Nah, jadi bentuk daunnya ini bulat dan sedikit meruncing. Baiklah, ordo yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu ordo Sphagnales. Nah, jadi di sini saya ada beberapa spesies yang saya ambil dari ordo ini. Yang pertama yaitu Sphagnum fimbriatum, dan yang kedua yaitu Baiklah, spesies yang pertama yaitu Sphagnum fimbriatum. Nah, jadi spesies ini memiliki spora yang bersifat fototropositif. Nah, bentuk dari spesies ini banyak cabangnya dan terlihat seperti hifa cendawan yang berwarna hijau. Nah, bisa dilihat gambar dari spesies ini ada di samping.
Baiklah, untuk spesies yang kedua yaitu Magnarum squarosum. Nah, jadi spesies ini memiliki warna hijau sama seperti spesies sebelumnya dan memiliki penampilan spikenis. Nah, habitat spesies ini biasanya berada di hutan, tepian sungai, ataupun tempat yang tinggi. Karena spesies ini membutuhkan tingkat kelembapan yang tinggi. Di sini saya ada gambar spesies Magnarum squarosum. Bisa dilihat gambarnya di samping. Nah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Nursanti Yunistasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursanti Yunistasari, NPMA 1 D0 19056. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari saudari Penny Oktasari. Materi saya sendiri yaitu tentang Ordobriales. Nah, seperti yang diketahui bahwa Ordobriales ini telah mempunyai kapsul spora yang mencapai diferensiasi yang paling mendalam, di mana sporangiumnya mempunyai tangkai yang elastis dinamakan seta. Tangkai tersebut tertanam di dalam tubuh tumbuhan sporangiumnya. Pada ujung tangkai tersebut terdapat kapsul yang bersifat radial atau dorsiventral dan diselubungi oleh kalitra. Dalam taksonomi Briales lazimnya dibedakan berdasarkan sifat-sifat peristomnya, yaitu yang pertama Artodontea dan yang kedua Nematodonteae. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Artodontea. Artodontea ini mempunyai gigi yang tipis seperti selaput, berasal dari satu lapis sel sporangium. Gigi-gigi tersebut mempunyai garis-garis melintang dan bersendi. Artodontea ini dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Eubriales acocarpi dan Eubriales pleurocarpi. Nah, adapun contoh dari kelompok Artodontae ini, nah ini dia contohnya, yaitu Hypnodendron rewardi. Nah, adapun ciri-ciri dari spesies tersebut yaitu memiliki percabangan batang berseling, rizoid bercabang, bentuk daun lanset, tepi daun bergerigi, ujung daun runcing, memiliki satu tulang daun panjang sampai ke ujung, bentuk sel daun bulat memanjang, serta seta yang tegak. Nah, contoh yang kedua yaitu Hypnodendron comosum. Ini dia gambar dari Hypnodendron comosum. Adapun ciri-ciri dari Hypnodendron comosum yaitu mempunyai batang, di mana batang tersebut tumbuh memanjang dan menyempit. Panjang batang tersebut yaitu 2-9 cm, berwarna hitam atau coklat. Batang tersebut ditutupi oleh rambut trikom dan daun kecil. Baiklah, setelah membahas tentang Artodontea, di sini saya akan menjelaskan tentang Nematodonteae, di mana Nematodontea ini mempunyai gigi-gigi peristom terdiri atas sel-sel utuh, tidak bergaris-garis. Di dalamnya tergolong suku Polytrichaceae, yaitu lumut yang dapat bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Daun-daunnya sempit, pada sisi perut, tulang daun seringkali terdapat lamela yang membujur. Kapsul spora tegak atau mendatar. Protonema Gorgia pellucida bersama dengan satu ganggang hijau Sosomisa dapat membentuk suatu organisme yang menyerupai lichen dan dinamakan dengan Botrytina. Adapun contoh dari Nematodontea ini yaitu Minium sp. Nah, ini dia gambar dari Minium sp. Minium sp ini sendiri mempunyai ciri-ciri yaitu pada anteridianya terdapat perikatium yang berfungsi untuk melindungi androsit sebagai pelindung terluar, serta memiliki anteridiofor yang merupakan penyongkok anteridia. Anteridia pada Minium sp juga memiliki parasifa, yaitu jaringan yang steril.
Baiklah, mungkin hanya itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Seli Puspita. Nah, sebelum itu saya memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seli Puspita, NPM A1D090060 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ordo dari divisi Bryophyta atau sering kita kenal dengan lumut daun atau lumut sejati. Nah, lumut daun atau lumut sejati yang akan saya bahas di sini 3 ordo, yaitu ordo Hypnodendrales, ordo Potiales, dan ordo Ortholothrisales. Kita masuk ke ordo yang pertama. Ordo yang pertama yaitu ordo Hypnodendrales. Apa itu Hypnodendrales? Nah, ordo Hypnodendrales ini merupakan ordo yang termasuk ke dalam lumut yang kuat dengan bersifat epifit. Memiliki tonjolan yang menggulung secara mendasar ke percabangan, sekunder ke arah puncaknya, dapat membuat makanan sendiri atau autotrof dengan bantuan sinar matahari dan energi kimia. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri ordo Hypnodendrales. Menurut Budi Suhono 2012, lumut dari suku Hypnodendrales ini memiliki ciri dan karakteristik tulang daunnya kaku dan kuat, terkadang juga berduri di bagian bawah atau ujung daun, memiliki spora berwarna kemerahan dengan permukaan yang halus, operkulum tampak seperti tudung dengan paruh yang terdapat periston. Lalu untuk lumut daun atau lumut dalam suku ini memiliki bentuk daun yang lonjong atau lonjong membulat, tepi daun ada yang bergerigi atau bertaki atau rata juga ada, memiliki suku 8 marga, memiliki persebaran di daerah tropis dan subtropis khususnya di bagian selatan. Selanjutnya kita masuk ke contoh spesies dan klasifikasi. Bisa teman-teman lihat pada tampilan terdapat gambar dari contoh spesies Hypnodendrales ini tadi. Saya mengambil contoh spesies Hypnodendrum reindarwarti. Nah, ini termasuk ke dalam divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Hypnobriales, famili Hypnodendraceae, dan genus Hypnodendrum, serta spesiesnya itu tadi, Hypnodendron reindarwarti. Selanjutnya kita masuk ke ordo yang kedua, yaitu ordo Potiales. Ordo Potiales ini salah satu dari sistem lumut batang atau lumut sejati. Spesies ini lebih dari 1.600 spesies dan 4 famili. Cukup banyak. Nah, sebagian besar spesies dari ordo ini dapat hidup dan tahan pada kekeringan, atau dapat juga hidup di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri ordo Potiales. Nah, ordo Potiales ini memiliki ciri sporanya bisa tegak, mulai dari bentuk bulat sampai bentuk silinder memanjang. Lumut dari ordo Petialin semuanya Potiales memiliki semuanya tajam. Selai daun biasanya membulat, bila daun membentuk basal. Sel-sel dekat dengan batang memanjang dengan tembus cahaya bening bebas klorofil, tumbuh di puncak dengan batang kebanyakan tegak agak bercabang, daun sebagian besar berbentuk bulat, telur atau berbentuk lidah, biasanya sangat berkembang di berbagai penjuru. Nah, ini memiliki habitat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, habitatnya itu menyukai cahaya. Nah, cahaya itu berarti identik dengan tempat kering, bukan? Nah, untuk ordo ini memiliki 4 famili, yaitu famili Poticeae, famili Salimperaceae, famili Bryobartiniaceae, famili Esaliptaceae. Untuk contoh spesies dan klasifikasinya, yaitu saya mengambil contoh Hypnophila dari ordo Potiales dan famili Poticeae, yaitu tentu saja dari kingdom Plantae, dari divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, genusnya itu Piophila dan spesiesnya Piophila aculeata.
Selanjutnya kita masuk ke ordo Ordotricales banyak yang epifit dan hanya memiliki satu famili, yaitu Orthotricae. Morfologinya berupa lumut dengan talus tumbuh tegak dan merayap hingga merunduk. Daun membulat atau lonjong berwarna hijau kekuningan dengan bentuk menggeriting panjang serta panjangnya itu sekitar 1,2 sampai 2 cm dengan permukaan yang halus. Ini berdasarkan kutipan dari Suhono 2012. Lalu untuk ciri dari ordo Orthocicales, membentuk berkas kecil, longgar dengan hijau pada batang bercabang pohon, kapsul terendam yang hampir bersembunyi di atas antara daun dan bagian atasnya. Kapsulnya memiliki 8 tonjolan longitudinal dan 8 pasang gigi peristom, terbentuk kembali saat dewasa. Lalu yang keempat, daun menempel dan hampir tidak bengkok saat kering, tetapi menyebar dengan cepat dan luas saat basah. Lalu stomatanya yang tampak terbatas pada leher kapsul dan hanya kadang-kadang mencapai dasar guci saja. Untuk habitat dan contoh spesies dari Orthotricales umum ditemukan pada pohon dan semak di daerah dataran rendah. Bisa teman-teman lihat untuk gambar dari contoh spesiesnya ini ya, Orthotricium diapum. Nah, tumbuhan ini biasanya hidup di area terbuka, berbatu dengan ketinggian rendah sampai sedang, 100 sampai 1000 meter. Tumbuhan ini adalah tumbuhan kering atau memiliki tempat atau habitat di tempat kering. Contoh dari spesiesnya tadi Orthotricium diapum. Dari Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Orthotricales, famili Orthotricae karena hanya memiliki satu famili seperti yang sudah saya sebutkan tadi, genus Orthostrium, Orthosum, spesies Orthotricium diapum. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tentang ketiga ordo dari divisi Bryophyta atau lumut daun dan atau lumut sejati. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastusartika Ayu, MPM A1D01948 dari Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ordo dari lumut sejati, yaitu ordo Orthotricalis, di mana ordo Orthotricalis ini kebanyakan itu bersifat epifit dan hanya memiliki satu famili saja, yaitu Orthotricaceae. Morfologinya yaitu berupa talus, tumbuh tegak, merayap hingga merunduk. Daunnya itu bulat atau lonjong berwarna hijau atau hijau kekuningan dengan bentuknya itu agak meriting. Panjangnya itu sekitar 1,2 sampai 2 cm dengan permukaannya itu halus. Kalipitra berukuran besar dan berambut atau gundul dengan bentuk tudungnya itu jarang bentuk bulat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari ordo Orthocalis ini. Yang pertama itu berbentuk berkas kecil, longgar, dan hijau tua pada batang dan cabang pohon. Kapsulnya itu terendam dan hampir tersembunyi di antara daun bagian atas. Kapsulnya ini memiliki 8 tonjolan longitudinal dan 8 berkas gigi versisom terbentuk kembali saat dia sudah dewasa nanti. Selanjutnya itu daunnya itu menempel dan hampir tidak bengkok saat kering, tetapi menyebar dengan cepat saat dia basah. Ordo ini juga memiliki stomata yang nampak terbatas pada leher kapsul dan hanya kadang-kadang mencapai dasar guci. Selanjutnya saya akan menjelaskan habitat dan contoh spesiesnya. Ordo dari tumbuhan lumut ini biasanya ditemukan pada pohon atau semak di dataran rendah. Tumbuhan ini biasanya hidup di area terbuka, contohnya itu pada bebatuan dengan ketinggian rendah sampai dengan sedang.
Tumbuhan ini adalah termasuk salah satu tumbuhan kering. Contoh dari spesies ini yaitu Orthoticum diapalmum yang memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Bryopsida, ordo Orthochyllus, famili Orthotrichaceae, genus Orthoticum, dan spesies itu Orthoticum diapalmum. Demikianlah penjelasan saya mengenai salah satu ordo dari kelas lumut sejati, yaitu ordo Orthoticallus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.